Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saya sapa dulu yang hadir di malam ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat di kampung ini, tokoh-tokoh agama dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekali pi alhamdulillah. Apa kareba? Alhamdulillah. Kunci gantai ya. Paresai. Karua aja tu di pakun raningan di. Dua aja itu dikasih mengeluhkan Bapak Ibu. Biasa nasihat itu buta kunci ganta sering garing. Tapi mudah-mudahan yang ada di tampakan sehat itu buta, sehat tu kunci ganta. Alhamdulillah. Sekali pi alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah, karena yang pantas untuk kita puji hanyalah Allah. Manusia apa nairo dipuji Bapak Ibu? Salah sedikit kah puji-pujian ji. Apa tak mau dibanggakan? Harta tak, jabatan tak, pangkat tak. Kalau bukan dia yang tinggalkan kita yang tinggalkannya. Betul apa betul? Itu orang mati Bapak Ibu. Apa jina bawa dari dunia? Paling yang kaci diri, orang kaya kacitong, orang miskin kacitong. Anjo, tidak mungkin na orang miskin kaci, orang kaya Levi's 50 taci. Tahu? Jalan iki. Jai kelana punah diri ya. Kabir ngarung ya. Lanjut. Ya namanya di jabatan sebentar juga di Bapak Ibu di sebentar di kalau jabatan. Nah, itu Pak Presiden Pak Joko Widodo sebentar lagi akan digantikan dengan Pak Prabowo Subianto. Apalagi yang namanya RT. Minta maaf deh kalau ada RT di sini Bapak Ibu. Punya RT injo rugi tenaga. RW rugi waktu. Puna lura lumayan rajin nah karena lura ya rajin pasusai Ustad, karena setiap pada masalah bantuan inak dicerita kok dala padahal tiada kesalah itu cerita wana padahal tiada lura yang salah Bapak Ibu. Yang salah itu yang pacata kan biasanya salah data keluarga natonya data tapi tidak terjadi di sini di kampung lainnya.
Oh jamaah, yang namanya jabatan itu sebentar di Bapak Ibu. Apalagi yang namanya caleg. Minta maaf nih kalau ada caleg di sini. Punya caleg kanjo, biasanya yang sukses itu Bapak Ibu timnya, tim suksesnya. Pernah dengar ya, yang biasa itu tim suksesnya kontraktor atau pemborong. Ada di sini kontraktor pemborong Bapak Ibu? Udah ada lagi. Pernah dengar ceritanya kontraktor pemborong di akhirat? Pernah? Belum pernah? Aku cerita ini. Jadi konon kabarnya itu Bapak Ibu, penghuni surga dengan penghuni neraka baku SMS-an. Nabi bilang Cikali di dalam surga. Oh Cikali, tigamma jika barang di dalam neraka. Nah kanan di Cikali hai di blender terus. Tidak ada yang nanya di dalam neraka, di bulentak kiri kanan yang tahu anak. Lalu Cikalina yang berada di dalam neraka, nah SMS juga Cikalina yang ada di dalam surga. Kalau kaya Cikali, bagaimana jika Barno di dalam surga? Kalau di dalam surga Cikali anu nyaman, enak di dalam surga. Bayangkan satu laki-laki, 7 bidadari. Bayangkan, dan bidadari itu tidak pernah kentut. Perawan terus. Jamaah. Oh jamaah, jadi bapak-bapak yang belum punya istri, siapkan 7 bidadari di dalam surga Pak. Pas saya selesai ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustadz, betulkah itu 7 bidadari, satu laki-laki, 7 bidadari pendampingnya? Betul, yang penting itu laki-laki masuk ke dalam surga. Jadi dia bilang, Ustadz, jadi Ustadz, suamiku juga begitu. Iya Bu, yang penting suami tak masuk ke dalam surga. Nah bilang istrinya, Ustadz, bolehkah saya berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, janganlah engkau berikan bidadari surga suamiku. Cukuplah saya bidadarinya di dunia sampai di akhirat. Saya bilang, Bu, kita sudah siksa istri kita di dunia, kita mau tambah lagi di akhirat. Nah dikana siksa lagi. Jamaah, nah bilang penghuni surga, anu nyaman di sini Cikali. Apa yang kita bayangkan langsung saja ada. Nah bilang Cikalina yang ada di dalam neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sana melihat kabar beritamu? Boleh-boleh aja Cikali, ke sini Miki kalau mau Ki. Tapi bagaimana caranya? Nah bilang ini penghuni neraka, gampang Cikali. Kan ini penghuni neraka Bapak Ibu kreatif, pandai mencari solusi. Nah bilang gampang. Bagaimana caranya? Begini Cikali, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Nah kita ketemu di tengah-tengah. Bagaimana Cikali? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluarlah pemenang tender. Waktu pekerjaan cuma 3 hari Bapak Ibu. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 45%. Hari kedua selesai 80%. Hari ketiga tuntas efektif dan affection. Oh selesai tepat waktu. Nabilang Cikalin na, angapa yung jembatan na Cikalin ko di dalam surga? Kenapa belum goyang-goyang? Kenapa belum pinamulai proyek na? Berteriaklah ini penghuni neraka. Oh Cikalin, apa jineng Cikalin? Kami ini sudah sampai di tengah-tengah. Angapa kau kenapa mulai proyek no? Nah bilang ini Cikalina yang ada di dalam surga. Bagaimana mau dimulai Cikali? Kontraktor, pemborong, panitia, pengawas, panipu, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung proyek. Jamaah, oh jamaah, kembali pujilah Allah dan syukurilah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Dan sekiranya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Bapak Ibu yang diberikan kepada kita semua, maka kita tak mampu menghitung-hitungnya. Walaupun lautan pantai Seruni dijadikan tinta, lautan pantai Losari di Makassar dijadikan tinta, bahkan di lautan seluruh di dunia ini dijadikan tinta, pepohonan dijadikan pena, dan hamparan langit dijadikan kertas untuk menghitung-hitung nikmat Allah,
yang diberikan kepada kita semua, maka kita tak mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuzuha, dan sekiranya engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka kamu tak mampu menghitung-hitungnya. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kemudian salam serta salawat kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kita lah ini umat yang terbaik, umat best of the best, terbaik yang terbaik. Kagetnya Nabi Adam waktu diciptakan Nabi Adam, ketika dia mau masuk ke pintu surga, Nabi Adam melihat ada tulisan di pintu surga, selamat datang wahai Nabi Muhammad. Nabi lagi Nabi Adam, jago nih Nabi, belum ada orang na niya-niya na dilalang di surga. Nabi lagi Nabi Adam, ya Allah, perlihatkanlah wajah Nabi Muhammad kepada aku. Pacinik ka nga rupana, sekali kan cinik rupana Nabi Muhammad. Karena Nabi Adam mintanya di surga Bapak Ibu, maka diperlihatkan. Di mana dia lihat wajahnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada. Nabi Adam itu melihat wajahnya Nabi Muhammad di kukunya. Di kukunya. Jadi dari dulu itu Nabi Adam Bapak Ibu pakai handphone. Kuliah video call na cini tanja na tawa na. Ikat tapi lobet. Erotongi secara langsung nampatin niya data. Jamaah. Oh jamaah. Di dalam kitab Sirul Asrar, kalau mau bercahaya matata, tidak buta sampai mati, bisa melihat wajah Nabi ketika menjelang sakaratul maut, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak Bapak Ibu. Punna dilangnya dikiriban rimasi ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca salawat Nabi Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kitu iki napakigosok kanya matanta, insya Allah tidak buta sampai mati. Pernah dilihat orang begitu nih? Pernah dijasa di tutorial tato? Dan Nabi Muhammad pun itu Bapak Ibu sudah disampaikan jauh-jauh kepada Nabi Nuh. Hai Nuh, akan datang umat akhir zaman, pendek umurnya, pendek juga orangnya. Datang kita una, berdotonya umur una. Inayari mula tapa. Bahkan disampaikan kepada Nabi Musa, hai Musa, ada umat akhir zaman lebih mulia dibanding umatmu, lebih hebat dibanding umatmu. Nakana Nabi Musa inayan jo karain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang Israel Bapak Ibu, marah sekali sama orang Islam. Anu sallomonjo, anu baturiolo. Ang apa ya Ustaz? Karena Nabi terakhir itu tidak turun di bangsa Israel, tapi turunnya di bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah, oh jamaah, as-salawat Nabi tadi bisa? Ayo kita salawat bareng-bareng ya. Ibu-ibu yang tidak ikut bersalawat kepada Nabi, saya doakan suaminya kawin lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah karena kita Bapak Ibu, inay as-salawarin natin sekali mo. Satu kali saja, ang apa yung Ustaz?
Inakin tu bapak ibu puna dikutak nanga, ditanyakan saya tahu, saya jawab dengan baik. Puna kuisengi, puna tena kuisengi malak-malak tonja sota-sota. Iya, anak-anak kagama-kagama ni bahaya puna dikutak nanya. Nah, laki ko may cantik dulu ko. Apa jawabannya anak zaman sekarang? Kamu nanya. Dikutan iyo anak laki ko may gambar dulu gaya anu. Nah double jawabannya. Kamu nanya-nanya. Cinta ko lakandak. Ustaz, apa ini keutamaan na puna salawat kiri nak bita? Nakana nak bita, inay as-salawat inak sekali mo. Satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan Bapak Ibu kita sekali mendoakan berkah kepada baginda Rasulullah, Allah menjanjikan 10 kali lipat berkah kepada kita semua. Dan lebih dahsyatnya lagi, salawat Nabi Muhammad SAW ini salah satu syarat terkabulnya doa seorang hamba. Kata Umar bin Khattab, sungguh doa itu terhenti antara langit dan bumi, tidak menembus pintu langit hingga disalawati dengan salawat Nabi. Jadi puna apalah doang ki, rogi diterima pak doangan ta, maka caki salawat Nabi. Kapan kita berdoa lalu tidak ada salawat nabinya, maka jepak doangan ta tidak sampai di pintu langit. Tasangka lagi rigama, tasangka lagi pokok-pokok. Jamaah, oh jamaah, baiklah, ku mulai bicara maku. Anja sumpahnya Bapak Ibu nampak iklan tadi. Pokoknya ini sampai jam berapa? Ada jam 1. Lamoter kak nakeh. Jamaah, kita masukin tausiah. Kenapa kalau ada orang meninggal Bapak Ibu tausiah orang? Apa itu tausiah? Tausiah itu artinya mengingatkan. Tuk 2 3 bahwa ikatennya kari tampakaan ni Bapak Ibu lamoteran ton jaki di lamade ton jaki. Pertanyaan apa bukum-bukum tapuna lamoteran ki? Yang kedua menghibur. Siapa yang dihibur? Keluarganya almarhumah Nraba binti Ledeng. Kenapa dihibur ki? Bukan dibilang dihibur ki diambilkan ngelet tumpak dusun di? Bukan. Bukan juga diambilkannya orkes baru joget dandu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Bukan seperti itu ya. Tapi kita menghibur keluarganya almarhumah dengan nasihat-nasihat agama. Kenapa dihibur ke Ustaz? Karena kalau orang kehilangan itu Bapak Ibu sakit gitu loh. Betul apa betul? Kehilangan kunci motor saja Pak, biasanya ada yang bantu jadi cari di. Apalagi lanyat tojan di motorna, pasti pergi melapor di kantor polisi. Betul apa betul? Jangan melapor di Satpol PP, polisi setengah. Tidak ada apa gitu. Apalagi kehilangan saluran televisi, pasti perlu ada bantu ki. Ada nih balumpi, putar lagi. Apa yang lagi putar? Kalono. Menjadi tidak bisa kesendirian tuh, pasti perlu ada bantu ki. Ada stel ki, ada genggo, ada ci ini ki sekali pilih. Ada stel ki, ada genggo, ada ci ini jadi parlementong, jadi tausiah orang kehilangan Bapak Ibu karena sakit kodong butuh dihibur. Dan keluarganya almarhumah Nraba binti Ledeng sabaraki ikhlas ki tabaki sudah menjadi ketetapan Allah lewat ketentuan Nabi Allah Ta'ala bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya
kematian. Hal ini sudah terjadi, sudah terbukti sejak Nabi Adam alaihissalam hingga orang tua dan kerabat yang telah mendahului kita. Begitu juga dengan almarhumah yang sekarang mendapatkan giliran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal itu Bapak Ibu akan terjadi kepada diri kita semua. Kita akan mati, kita akan mati. Hanya saja kita tidak tahu kapan mati tak dan bagaimana model kematian tak. Jadi kita yang tayang itu siapa nak pikir mati, siapa nak pina jemput ki malaikat maut, mau tidak mau pasti mati lagi kok pumai punat tinanu mati. Maser ki mantan lambu-lambuang. Semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustad. Riwo kami muda ustaz kaina cara malam kedua. Iya toh, di belakang bisa dikit pun ustaz ka. Semua akan mati dan kematian itu Bapak Ibu tidak ada yang bisa lari darinya. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula bisa memajukannya. Anjurkan ya kamu Bapak Ibu, tidak boleh diunduru, tidak boleh dimajukan sampai nerapi ya jalata, maka sang malaikat sang pencabut nyawa akan mencabut nyawamu dan tidak ada yang bisa lari dari malaikat maut. Lagi komai ubur-ubur makan mie umur kami. Ini Bapak Ibu ya, kisah suatu ketika Nabi Sulaiman lagi berceramah Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuklah ini tamu tadi. Tabit. Dia pun duduk. Setelah itu Nabi Sulaiman melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi Sulaiman berceramah, tiba-tiba tamu tadi minta izin pergi. Ya Rasulullah, saya minta izin dulu. Ada pekerjaanku penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Tidak boleh diundur, tidak boleh dimajukan. Saya minta izin dulu. Nah karena Nabi Sulaiman, iya silakan berangkat maji. Berangkatlah tamu ini. Sepeninggal tamu tadi, lampanan je tamu Bapak Ibu, Nabi Sulaiman bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudara sekalian, apakah kalian tahu siapa itu tamu tadi yang datang? Kami tidak tahu ya Rasul, siapa itu tadi yang datang. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dan rohmu. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dan rohmu. Itulah malaikat maut. Setiap kali datang pasti ada yang ingin dia ambil. Begitu ya Rasul. Iya. Tiba-tiba dari di belakang Bapak Ibu, nia anak-anak muda nang kagilimanna naganay, ya Rasulullah, anja sumpah na batua malaikat maut. Iya. Tidak kembali sebelum mengambil apa yang dia inginkan. Betul. Langsung inaganin na anak muda ya, hai balas manat kene maati saya. Nabilang Nabi Sulaiman, kenapa kita bilang begitu ki? Ya Rasulullah, semenjak dia datang sampai na pergi malaikat maut, enaknya terus na cirit-cinikin. Nabilang Nabi Sulaiman, hati-hati ko dinda, barangkali kamu yang mau ambil itu. Ya Rasulullah, Taya ko kudu pakamalaki ka. Jangan ko kasih takut-takut ka. Barangkali kamu yang mau ambil karena kau terus lihat. Ya Rasulullah, kalau begitu paling ya Rasul, bawa aku dari jauh, bawa aku dari kampung ini lampa bila-bila.
Dia bilang Nabi Sulaiman, baiklah, sini ku palain anak muda. Ini Nabi Sulaiman Bapak Ibu, pandai memerintah angin, pandai memerintah jin, dan pandai berbicara dengan binatang, tentu dengan izin Allah sebagai mujizat. Angin, siap Rasul. Angin, tolong kau terbangkan pemuda ini, bawa kemana dia mau pergi. Siap Rasul, terbangkanlah pemuda ini. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, lurus. Pas jauh, ngabilangin anak muda, hai, tena mo nagapakaan bella milampangku, jauh pergiku. Angin, kasih turun di sini angin. Pas turun, tak, baru satu langkah kakinya dia injak, ketemu nih malaikat maut. Nah karena malaikat maut, assalamualaikum anak muda, laki komae. Nah kanan dia anak muda ya kodo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikaw man ko hindari, ang apa na ko dirin ni. Nah kanan dia malaikat maut, anak muda, kenapa saya tinggalkan pengajian tadi? Bukan kau di situ ku cabut nyawamu, karena di sini ajalmu, di sini kau harus mati. Akhirnya pemuda itu meninggal di tempat itu. Pemuda ini niatnya menghindari kematiannya, faktanya dia yang datangi kematiannya. Kisah ini membenarkan firman Allah, aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Dikendati pun kamu berada di benteng yang kuat, di menara tertinggi, kematian akan mendapatkanmu. Mana acoko korawangan tamparanga, acoko koratean na buluka, apare ko taming kasa-kasa katenaya akuli ditembusok peloroka. Sang malaikat sang pencabut nyawa akan mencabut nyawamu, dan tidak ada yang bisa lari dari malaikat maut. Ubur-ubur magami, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Berbicara tentang kematian Bapak Ibu, pernah lihat orang meninggal? Pernah lihat orang meninggal? Ngantar orang meninggal? Sering coba diperhatikan ya Bapak Ibu. Diperhatikan di cini-cini kiri. Nah kan anak kita, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka 3 yang ngantar kita. Yang pertama, harta kita. Yang kedua, keluarga kita, karib saudara, tetangga kita. Yang ketiga, amalan-amalan kita. Kalau almarhumah Raba binti Ledeng selama hidupnya baik kepada kedua orang tuanya selama dia hidup, sebab ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada kedua orang tua, murka Allah bergantung kepada kedua orang tua. Larona Allah Ta'ala Bapak Ibu nekiria roy rito tuwata, pangamasian na Allah Ta'ala neto ngirito tuwata. Puna almarhumah ini todo baji to ngiri keluargana, baji kiri tetanggana, baji kiri para narupa tau, apalagi ane almarhumah le bagian nyumban rima sigika, di baji semasigi ka, lampal nyumban semeng, sisakka, ruasakka, kasika dan sebagainya. Selama itu masjid dipergunakan untuk juga mengalir pahalanya. Inilah yang disebut sedekah jariah. Jamaah, oh jamaah, ada 7 yang namanya sedekah jariah Bapak Ibu. Yang pertama, ada masjid yang kita bangun. Nanti itu masjid Bapak Ibu akan berjalan di padang mahsyar. Untuk apa itu berjalan di padang mahsyar? Untuk mencari 3 golongan manusia. Yang pertama yang dicari adalah orang yang pernah membangunnya atau orang yang pernah menyumbangnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dicari oleh masjid adalah orang yang pernah mengurusnya Bapak Ibu. Karena susah itu jadi pengurus masjid dibanding penyumbang. Kalau menyumbang selesai ini punya pengurus banyak pusingnya. Angapa kamu masih ini kan? Angapa tidak berbajikan deh? Angapa tidak pandai itu, tapi yakinlah Bapak Ibu,
Yang paling banyak itu pusingnya di pengurus masjid kan? Orang yang tidak pernah masuk di masjid, orang yang tidak pernah menyumbang di masjid. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid Bapak Ibu adalah orang yang pernah berjamaah di dalamnya. Jadi jamaah ki, jadi penyumbang ki, jadi pengurus ki. Itu yang nanti dicari oleh masjid di pada masa kelak nanti. Yang kedua, sedekah jariah ada disebut Al-Quran yang kita wakafkan. Ketiga, ada sesuatu yang dipergunakan oleh kemasyarakatan umum Bapak Ibu. Biasanya di punanya tomate na sumbangkan ika sorok naka pakaian naka di dan apa-apanya dan sebagainya. Kenapa orang apa itu apa-apana selama itu juga mengalir pahalanya. Apalagi Pak Imam pakai itu apa-apana itu orang meninggal kah? Oh luar biasa pahalanya. Apalagi Pak Ustaz pakai, tambah luar biasa. Jadi punair kisari Pak Imam, Pak Ustaz, Bapak Ibu, dia mau kukudan sari sepatu pantopel di, atau kada si kupu-kupu, atau ke topi koboy. Masa Pak Imam kan kamar masih kan, ama ke topi koboy. Allah. Punair kisari Pak Imam, Pak Ustaz, songkok moga, baju koko ka, lipat ka, dan bagus lagi kalau ada pluna. Tapi tetong komplek kosong isinya ada. Jamaah, oh jamaah. Yang keempat, sedekah jariah ada mata air yang kita buat. Apa itu? Sumur. Selama orang nak pergunakan untuk kebutuhan, selama itu juga mengalir pahalanya. Dan yang kelima, ada pengairan yang kita buat. 6, ada pohon yang kita tanam. Selama pohon itu tumbuh besar, selama itu juga mengalir pahalanya. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, membuat jalanan, ya. Karena aneh Bapak Ibu zaman-zaman nami pemerintah ya, tena mau dikuliah apare arungang, maka bayarlah PBBTA. Maka membayar PBBTA, maka Anda telah membangun jalanan. Iklan ini dipersembahkan oleh kantor kelurahan Pak Jukukan. Jamaah, oh jamaah, begitu kita masuk di liang kubur, datanglah 2 malaikat menghampiri kita. Yang pertama malaikat tanyakan kepada kita, bukan tentang pangkat jabatan kita, bukan tentang harta kita, berapa luasnya kebunmu, berapa luasnya tanahmu, berapa rumahmu, berapa depositomu, berapa kekayaanmu. Bukan itu yang dipertanyakan malaikat mungkar nakir. Tapi yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar nakir, yang pertama Bapak Ibu, merabuka siapa Tuhanmu, inai karaenmu. Dia kipitikan-kanai Bapak Ibu, disabuki karen camangi, mati di kantor tonggo itu malaikat mungkar nakir. Merap di kantor polisi sedih saja Bapak Ibu di piti kanak-kanak biasa akan datang di Jepang polisi. Berapa kali mau melakukan? Baru kali ini Pak, baru ku kapan tidak apa. Jamaah, oh jamaah, itu yang pertama, merabuka siapa Tuhanmu. Yang kedua, madinuka, apa agamamu. Ketiga, menabiuka, siapa nabimu. Keempat, makitabuka, apa kitabmu. Dan yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu. Tapi puna baji jabulu minallata, baji kehubungan tadi Allah Ta'ala Bapak Ibu, baji toge hubungan tadi perantara rupa tahu. Tea makin malaman lagi, tidak usah cemas, tidak usah takut. Pertanyaan yang 5 ini bukan kita yang jawab, tapi amal kebaikan tak dengan amal soleh tak. Ini Bapak Ibu, orang baik sholatnya ya, ditanya sama malaikat mungkar nakir. Ditanyalah dia, merabuka siapa Tuhanmu. Sholat kita akan menjawab, muskar, mundur kau muskar. Waktu kau hidup, kau rajin pelihara saya. Sekarang saya yang jaga kamu. Sak barak mau, tenang mau, bukan urusanmu, urusan saya.
Ditanya lagi, Merabbukah, siapa Tuhanmu? Solat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geleng kepala. Nabi bilang mungkar, itu anak jago anak muskar. Anak mana ki muskar? Ya, anak Makassar. Tapi sekarang tinggal di Kampung Beru, Bontoato, di Biklam karena istriku orang di sana. Ditanya lagi, Man nabiyuka, siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita baca ketika kita tahiyat. Mungkar tambah geleng kepala, iya tahu nak tambah jago muskar. Nabi bilang malaikat mungkar, nakir, sini kau nakir? Kenapa kau mungkar? Kau lagi tanya ke muskar. Nabi bilang malaikat nakir, mungkar, kamu saja mundur, apalagi saya. Enak kena waktu kali jabat kuri kau. Nabi bilang malaikat mungkar, kalau begitu paling nakir, kita naik menghadap kepada Allah. Kita tanyakan kepada Allah, naiklah nakir. Ya Allah, hambamu, saya tanya, Merabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allahu Akbar. Allah menjelaskan, oh, bukan dia yang jawab pertanyaanmu itu mungkar, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, maka tidurkanlah dia untuk menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Itu kalau baik solat tak. Kalau tidak baik solat tak, tidak beres solat tak, datang solat tapi hari Jumat saja, itu pun terlambat datang, paling cepat pulang. Khatib lagi berceramah, dia tidur angoro. Begitu bangunnya bilang, ih, masjid apa ini, tidak ada khutbahnya. Ikaw tidur aku turun. Datang di malaikat mungkar, naputar-putar memang di palu-paluna. Ditanya, Merabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang, tunggu dulu, tunggu dana. Bukan pengadilan, Cis. Kalau pengadilan tunggu dana, masih bisa dibucuk, ya toh? Tapi kalau itu dirawa, mungkin nakir apa yang bucuk. Ikaw mau dibucuk palu-palu. Merabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung naminne. Puna Pancasila na isen. Jamaah. Oh jamaah. Jadi sholat kini, sambayang ki. Kalau mati selamat di dalam kubur, dapat kebahagiaan nanti di akhirat, sambayang tak kibajiki. Salat tak perbaiki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat dan menjaga solatnya dengan baik, maka dia akan menjadi cahaya di wajahnya, menjadi cahaya di hatinya. Di dalam kuburnya ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat kelak, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Napagong pagkinjato na kamasyang Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan solat, maka tidak ada cahaya di wajahnya, tidak ada cahaya di hatinya, tidak ada penolong di dalam kuburnya. Ia akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat kelak, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir yang akan mendapatkan celaka seperti Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan Abu Lahab. Di Pak Gong punya sangat kafir katanya asam bayang. Bahkan Rasulullah menginformasikan kepada kita semua, mana agama na Islam di tabi Bapak Ibu di nakana ni nak bita keras ini hadisnya. Apa nakana nak bita? Al ahdul ladzi bainana wa bainas salatu faman tarafaro. Perjanjian antara kami dengan mereka ialah orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka dia tergolong orang-orang kafir. Ini anak-anak kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau dia meninggal dunia, mana agama na Islam, KTP na Islam, apuntinya beragama Islam, begitu dia meninggal dunia, lalu dia tidak pernah melaksanakan solat, apa kata Imam Syafi'i? Jangan kau solati jenazahnya,
Itu kata Imam Syafi'i. Jadi asamban di Bapak Ibu di balik-balik aja masih kita pergi sholat di situ. Tapi sayang kalau tidak ada penghuninya. Ada penghuninya masjid Pak Ustadz, tapi orang tua semua pensiunan. Tidak ada anak muda, apalagi subuh mantap mamet telungorok. Jamaah, oh jamaah, kenapa itu orang biasanya malas ke masjid? Apa kira-kira alasannya orang malas ke masjid? Tapi jalan mikir. Lanjut. Apa kira-kira alasannya orang malas ke masjid Bapak Ibu? Alasannya satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba Pak Dusun, tuh umumkannya diri ini apa ya kampung, apa dengan diri ini kampungan? Buntu Marano. Kita umumkan di warga di sini, barang siapa yang datang ke masjid sholat berjamaah, maka dikasih beras 50 kilo. Uang cuma-cuma 500.000. Saya yakin jam 4:30 subuh orang sholat, jam 10 malam sudah penuh itu masjid. Agak pada ciri pahala tadi. Itu. Yang kedua, kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu keutamaan sholat berjamaah. Dengar baik-baik Bapak Ibu, keutamaan sholat berjamaah. Buka kitab Durratun Nasiin. Kata Rasulullah, seseorang yang membaguskan wudunya, kemudian ia melangkahkan kakinya ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan menuliskan setiap langkahnya dengan satu kebaikan. Dengan langkah itu pula Allah akan menghapus satu kesalahannya atau menghapus satu dosanya. Jadi kalau 100 meter rumah dari masjid, PP ada berapa Bapak Ibu? 600 ya? 600 meter. 600 meter itu berapa langkah kaki kita dapat? Toh, langkah kaki kanan satu pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Apalagi kita jalan seperti ini ke masjid ya. Berapa langkah kaki kita dapat? Ya toh. Yang kedua, apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, kalau kau ke masjid, semua materi yang kau lewati, aspal, dinding, tembok, tumbuhan, apa-apa saja yang kau lewati, mereka akan menjadi saksi. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, jangan kau masukkan ke dalam neraka. Saya saksinya ya Allah, bahwa dia datang sholat berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita ke masjid, ketika kita sholat sunnah, itu Nabi sunnahkan setiap 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Ya, itulah juga Nabi anjurkan ketika kita ke masjid, usahakan jalan tak lain ketika pergi, pulang juga lain. Sunnah. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Kalau kau ke masjid, bajumu basah kena gerimis, kena debu sepanjang kau jalan, bajumu yang basah itu, bajumu yang kena debu itu akan melindungimu dari sentuhan api neraka. Jadi kalau gerimis Bapak Ibu datang ke masjid sholat berjamaah, baju yang basah itu akan melindungi kita dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah pahamnya Bapak Ibu ya. Mentang-mentang sudah lagi dengar ini ceramahku, begitu hujan gerimis dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia jalan, dia buka payungnya, berpolo lagi. Ini dia biling-biling. Apalagi keutamaan sholat berjamaah, lipat pahalanya. Artinya apa Pak? 1 kali kita sholat berjamaah di masjid, 27 kali kita sholat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Tapi iklan itu. Iya, dalam mikir. Jamaah, lanjut. Pertanyaan anak sedin kaman cara maku. Anak bukan pai.
keutamaan salat berjamaah ya. Apalagi keutamaannya Ustaz? Di masjid ada disebut silaturahim ya. Biasanya pun ada baca sambayang Bapak Ibu di jaman-jaman tangan jadi. Nah, apalagi keutamaannya? Tabe lamala romutoang. Dulu iklan lah. Tabe iya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid Bapak Ibu? Di masjid lebih khusyuk sambayan tak. Coba kalau kita Pak Dusung sholat sendiri di rumah, biasanya kita lupa ya, biasanya dia lupa saya ini sudah tahiyat atau belum ya, bukan lupa ini berapa rakaat. Tapi kalau di masjid tidak ada seperti itu ya. Kalau imam salah di depan, ada yang ingatkan di belakang makmum. Una keliru jo imam apa nakanan jo makmum subhanallah dia bukan salah Pak Imam, tidak saya sholat bila subhanallah ya. Kalau dia lupa itu imam. Coba kalau kita Bu sholat sendiri di rumah, biasanya banyak gangguannya. Apa gangguannya Ustadz? Bisa saja kucing Bu ya. Biasanya kita sudah mikir takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada kucing yang lewat di depan tak. Dingame kulupai ku tutup meja makanku, baru-baru kan mak goreng ikan goreng nampak sanggaranya si cami balas mencukup dah bapak na moro-moro mundur. Akhirnya apa Pak? Ibu-ibu kreatif dia baca surah An-Nas apa lah? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itulah gangguannya kalau kita di rumah Bu ya. Makanya dah kalau di masjid tidak ada gangguan seperti itu ya. Makanya datang ke masjid ya, sholat berjamaah. Kasihan kalau kuliah masjid ya. Jadi ini gua ambil gini ceramah keutamaan berjamaah Bapak Ibu. Karena saya singgah dari tadi di situ sholat, jadi ku kasih ingat gini. Nah, datang ke sholat berjamaah Bu. Oh Ibu, datangnya sholat berjamaah ya. Ustaz, ada yang larang kami ke masjid Ustaz. Mana itu yang larang kita? Tanya, mana ayatnya? Tidak ada fatwa ulama, tidak ada hadis, tidak ada ayat yang mengatakan wanita dilarang ke masjid, tidak ada. Paling keras Nabi cuma mengatakan wanita tidak dianjurkan ke masjid. Kalau dia mau ke masjid, jangan kau larang dia. Tuh Nabi bilang begitu. Kenapa wanita tidak dianjurkan ke masjid? Karena pada saat itu Bu, kalau ada perempuan yang keluar dari rumahnya diculik dan diperkosa, tuh dulu Riol. Sekarang Kabupaten Bantaeng ini aman ya, apalagi usianya ibu-ibu sudah pakai gigi palsu, muka keribut, bau minyak gosok. Ke masjid insya Allah tidak ada diculik ibu, tidak ada juga yang ngurut pun. Kalau ada ibu-ibu, kalau ada laki-laki yang ngurut ibu baru usia atas sudah 55 tahun, berarti itu laki-laki yang sambarang lampu. Jamaah, oh jamaah, kubaji kira songkok kudi, punaraman songkok na ustaz ka, baji unanay kamane songko na panlagua. Unamiri kamane imangan unamiri kamane songko na panlagua. Unamiri banyak begini songko na paluka jangan. Lalu pada sini. Pula kamane songko na apa ya? Payung balaw Sari yun. Jamaah. Oh jamaah. Lanjut. Sampai jam berapa? Sekali Bapak Ibu deh, 10 menit. Ini apa lagi? Orang malas ke masjid. Apa kira-kira orang malas ke masjid? Apa sebabnya lagi orang malas ke masjid? Yang ketiga itu orang malas ke masjid Bapak Ibu karena manajemen masjid tidak bagus. Malas kita orang alam parimasi ka karena ngai bisik-bisik ka.
beda pendapat Adeser ini. Karpetnya sudah 6 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak ada kidondota. Syukur-syukur kalau teh cicak nih, kalau semut yang gigi hidung tak. Apalagi yang azan orang tua pensiunan nih guru. Mulai salam pertama sampai salam terakhir, neraka terus nabahas. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, keluar dari mulutmu. Di mulut tak kiri kanan, kau digunting telingamu, digunting lidahmu. Anak muda ya aceh. Dia mau lampu masih enjoy deh. Apa ya? Pakai malak-malak dulu. Sangat neraka nabahas. Dapat lagi sound system. Begitu kita sudah takbir, Allahu Akbar. Last story. Mau diulang. Sudah bikin takbir, terpaksa ditahan. Dapat lagi imam yang suka membolak-balikkan sunnah Nabi. Kan ada imam seperti itu Bapak Ibu. Dia suka baca yang panjang-panjang. Ada kan yang seperti itu toh? Padahal Nabi bilang, kalau kamu jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Sunnah, ringkaskan bacaan solatmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, lihat pasukanmu. Nabi anjurkan salatu jami'ah rahimakumullah. Balik ke belakang. Cinikin jo anunta, pasukan ta. O kodong, niya totoo, ate na magpulimintin dulu. Niya pun ibu-ibu, natangit tarakto na. Akan nandende, na po yung anak muda, nakalupay kunci motor na. Nakan anak muda, dede, salo na yung mga nandikan de. Amo kulit tipasigi ma de, labudulo dari na pangumpo na. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal, ya, baca orang yang umumnya orang hafal. Kenapa? Kalau imam membaca suratul Fatihah, kita ikut, ya, kita ikut. Begitu imam lagi membaca surah Al-Ikhlas, apa itu? Oh iya tahu, nice nih. Ini ada seorang di kota nih akan membaca surah Al-Fatihah jika apa akan ada kutago Ustaz. Jadi apa jenisnya? Alhamdulillah. Singkau maliaton. Jamaah. Oh jamaah. Begitu imam membaca Al-Ikhlas kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Ya toh? Tapi begitu imam membaca surah Yasin ayat pertama sampai ayat 83 sampai habis. Imam khusus dengan bacaannya, kita khusus dengan khayalan. Kita mau ruku, belum selesai imam. Kita mau ikut, tidak dihafal. Terpaksa apa? Kita baca pengumuman di dinding di masjid. Keadaan keuangan kas masjid titik-titik, pengeluaran tiap bulan titik-titik. Sudah habis itu kita baca satu dinding. Apanya lagi kita baca? Saruna orang di depan. Wadimur gajah duduk apa boynya cari aduh saya pada dia kawal pis kalau cecek ya toh makanya baca yang umum orang yang apa itu Bapak Ibu nih jamaah. Oh jamaah. Jadi kalau jadi makmum juga ada apanya lagi? Aturannya. Kita imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Kalau kita ke masjid Bapak Ibu, itu Nabi sunnahkan pakai pakaian yang bagus. Terutama sikat gigi juga, terutama kalau subuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita pergi sholat subuh di masjid tidak gosok gigi, orang balik ke kiri, kita balik ke kanan, langsung menguluap sampai mati itu tidak ada lupa itu gigi tetangga. Nah kalau tetangga kini apa kan? Kini apa? Ya nuto ini, mungkin namanya Jojo. Angnya apa? Butuh nama mau bawa anak.
Sudah cerita ki. Jadi pun apa dia sampai si kayak gini ki. Yang kedua, Naganadita, kalau kita jadi mamu pakai parfum supaya bau gini Bapak Ibu di. Coba bayangkan puna asak kulitan palapas semua. Anam pilih